Surat komitmen penyelesaian konstitusi. Apa ya Pak? Yang pada Mundur yuk. Berarti di sini. Mas Botot di sini. Pak sini Pak. Kanan Pak Dasko. Ada so kanan. Pak Botok kanan, Mas Botok. Oke. Salaman Pak. Kasih Botok. Salaman. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dasko, Pak Jujub, dan Pak Saan Mustafa. Tadi saya sempat ikut hadir Pak dalam sidang paripurna terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor. Sekilas saya mendengar bahwa RUU tersebut akan diselesaikan atau disahkan maksimal bulan Desember. Jadi kami berharap hari ini kami meminta seperti apa yang disampaikan oleh Bang Dhani, kita meminta berita, acara, audiensi AMBB, ARID dan DPR RI terkait pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu digedok Desember. Kita minta tanggalnya Pak. Jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf Pak Dasko, beliau siap mengundurkan diri. Pak Saan Mustafa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi. Gitu. Saya harap yang saya sampaikan cukup itu Pak. Dan saya sama teman-teman tidak ingin bertele-tele karena kasihan teman-teman yang di luar panas-panasan Pak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, nah tadi di dalam rapat paripurna kita sudah sampaikan, disepakati dan disetujui bahwa limit waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang kedua, tadi kalau Ibu bilang soal masalah perampasan aset, kemudian misalnya narkoba juga dihukum mati. Ya judulnya Undang-Undang Narkoba, memang tidak ada juga narkoba dihukum mati, tapi di dalam isinya itu kemudian ada penjelasan-penjelasan bahwa tadi kemudian dari pihak yang mendampingi selama ini tadi menyampaikan mesti ada berapa harmonisasi, dan kemudian minta supaya diundang dalam rapat dengar pendapat. Saya pikir masukan-masukan pada hari ini itu adalah masukan-masukan buat teman-teman Komisi 3, dan lebih spesifik nanti kan masih ada acara-acara mendengarkan pendapat publik. Nah itu bisa nanti diagendakan, nanti tinggal kapan dan waktunya, karena ini kan nanti kalau balik ke Pati waktunya kapan nanti dikonfirmasikan saja, supaya nanti kita bisa agendakan untuk menerima masukan-masukan yang lebih komplit untuk memperkaya undang-undang perampasan aset.
Ada tambahan? Ya, makasih Pak Dasko, Pak Junjun, Pak Andri, dan kawan-kawan semua yang saya hormati. DPR di paripurna tadi sudah menetapkan ya tenggat waktu terkait dengan soal pengesahan aset RUU perampasan aset tanggal 15 Desember 2026. Dan tentu tadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama, kita jaga bersama-sama, kita ikuti bersama-sama dari waktu ke waktu agar tadi komitmen ini sama-sama bisa dijalankan. Yang kedua, komitmen untuk pemberantasan korupsi terkait juga dengan perampasan aset ini menjadi komitmen bersama. Komitmen DPR tadi sudah ditegaskan, DPR akan rampungkan 15 Desember. Komitmen Presiden juga jelas, dan tentu komitmen kita semua. Karena ini adalah komitmen kita bersama, maka sekali lagi ya kita kawal secara bersama-sama. Nah, terkait tadi yang sudah disampaikan Pak Dasko, saya jelas bahwa apa nanti isinya, DPR kan juga membuka ruang buat kawan-kawan semua, teman-teman semua untuk bisa memberikan masukan dalam rapat-rapat tadi. Siapa juru bicaranya, siapa yang diutus untuk mengikuti RDPU di DPR. Masukan semua, apa yang menjadi masukan terkait dengan substansi atau isi undang-undang tersebut. Jadi sekali lagi, apa yang menjadi kekhawatiran, keinginan, itu sudah menjadi komitmen kita bersama, dan DPR sudah tadi di paripurna sudah menyampaikan dan sudah memutuskan 15 Desember 2026 itu batas untuk pengesahan RUU ini menjadi undang-undang. Kemudian masalah tadi yang untuk pengamanan, setelah ini saya langsung akan berkoordinasi kepada teman-teman dari APH untuk mengenai pengamanan teman-teman sekalian, baik dari sisi luar maupun dari sisi bus. Kemudian untuk perwakilan kita membutuhkan nanti Ketua Badan Aspirasi ada Pak Adil Masjadi, nanti ditemani Bapak menemui perwakilan. Kemudian yang berikut tadi mungkin ini yang terakhir kalau sudah nggak ada bicara, bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu, dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, itu nggak ada masalah. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.